Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi dari viral di media sosial. Seorang anggota Dinas Perhubungan terbawa di atas kap mobil di kawasan Setiabudi, Jakarta. Peristiwa ini berawal dari kekesalan pengendara terhadap anggota Dinas Perhubungan yang sedang bertugas. Kenapa? Buka. Kenapa? Lu rekam apain? Buka. Ya gua kan ngerekam, emang kenapa? Kooperatif. Ya kenapa? Lu tawar. Bukan. Lu ngapain ngerekam? Itu kenapa? Kenapa lo? Kenapa? Kenapa lo? Beginilah video viral di mana seorang petugas Dishub terbawa di atas kap mobil yang melaju kencang terjadi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut Kasudin Hub Jakarta Selatan, peristiwa tersebut berawal dari adu mulut antara pengendara mobil dan petugas Dinas Perhubungan yang bertugas. Adu mulut dipicu mobil yang bolak-balik di sekitar lokasi, namun ketika diberhentikan, pengemudi justru tancap gas sehingga petugas Dishub bernama Yan Iskandarsyah terbawa hingga ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Melintas berulang kali dan itu sambil melakukan video, merekam video dan menggunakan handphonenya sambil dilihat petugas, dia sambil mengacukan jari tengahnya. Nah, karena sampai ke 4 kalinya petugas kita merasa terganggu dan bermaksud untuk menanyakan apa maksud dari yang bersangkutan melakukan hal itu. Nah, Dia coba untuk melaju kendaraannya, ketika saya dekati beliau langsung tancap gas, sehingga saya dengan refleks megang wiper, saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang ke mobil Avanza tersebut, dia langsung tancap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat, lanjut zigzag dia bawa kendaraannya. Kasus ini berakhir damai setelah pemilik mobil bernama Andika meminta maaf. Kedua pihak telah bertemu di gedung Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan calon presiden makin gencar berkampanye di media sosial demi menggait suara generasi muda di pemilu 2024. Ada yang berjoget hingga live di media sosial agar lebih dekat dengan pemilih pemula. Mayoritas pemilih muda dan pemula memiliki peran penting dalam jumlah suara di pemilu 2024. Sejumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden pun mencoba mengikuti perkembangan tren Gen Z dengan aktif di media sosial. Seperti siaran live melalui platform media sosial TikTok menjadi salah satunya. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berinteraksi secara langsung dengan anak muda melalui live TikTok. Ia membahas beragam persoalan dengan menjawab melalui komentar dan pertanyaan di video live tersebut. Waalaikumsalam, kamu di mana Ibnu? Bentar Pak, ini saya mau nyalain kamera saya. Halo Pak. Wah, itu udah nyala. Sehat Ibnu Pak? di mana Ibnu? Saya lagi jalan-jalan Pak. Lagi mau pulang ke Salatiga Pak. Hal serupa juga dilakukan calon wakilnya Mahfud MD. Bahkan melalui siaran live TikTok, Mahfud juga membahas klub sepak bola Manchester United bersama anak muda. Pertanyaannya Pak Mahfud, MU kan kemarin kalah lagi. Kasih tips dong ke Ten Hag supaya tahun 2024 bisa masuk Champions League. Yang penting dari semua itu, kemenangan itu diperoleh secara ksatria. Sementara itu, sejak awal kampanye, calon Presiden Prabowo Subianto dikenal di media sosial melalui joget gemoynya. Gimik ini sempat dibicarakan oleh generasi muda. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga memanfaatkan fitur siaran langsung di TikTok. Ia berinteraksi dengan Gen Z dan memberikan nasihat seputar persoalan anak muda hingga dijuluki Abah Online. Jadi, anak muda memilih calon presiden yang mana? Tim Liputan iNews melaporkan.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui para petani di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Ganjar menyerap aspirasi para petani dan menyoroti persoalan harga beras yang masih tinggi. Tiba pada pukul 10 pagi, kehadiran Ganjar Pranowo disambut meriah. Ganjar juga menyempatkan diri untuk menabur pupuk sebelum berdiskusi dengan para petani. Dalam diskusi santai, Ganjar menyerap segala aspirasi petani serta menyoroti harga beras yang masih tinggi. Menurut Ganjar, para petani harus memanfaatkan modernisasi untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan budidaya yang semakin berkualitas. Ya, sebenarnya kalau kita ingin produksinya berlebih atau produksinya sesuai dengan target atau kualitasnya meningkat, maka mesti ada modernisasi. Bisa dengan mekanisasi, menggunakan asintan yang baik, saprotan-saprodinya dipenuhi, sehingga kemudian cara budidaya kita akan makin berkualitas, sehingga produktivitas tinggi. Kalau produktivitas tinggi, akhirnya suplai kita akan cukup dan harga beras tidak tinggi seperti sekarang yang nggak mau turun-turun. Inilah yang kita mesti perhatian, maka kita mesti punya komitmen sungguh-sungguh bahwa di sisi hulu pertanian pupuknya subsidinya jangan dikurangi. Memang masyarakatnya butuh kok. Datanya saja yang diperbaiki agar penyalurnya tepat sasaran. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Ciamis, Jawa Barat. Dalam kampanyenya, Anies nyatakan akan mewujudkan perubahan ekonomi dan reformasi hukum yang lebih baik. Kedatangan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan disambut riuh pendukungnya di Gedung Islamic Center Ciamis, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Anies mengusung tema perubahan dan mengajak warga agar memilih pasangan yang bisa membawa perubahan ekonomi dan reformasi hukum menjadi lebih baik. Jika terpilih, Anies bertekad bisa bekerja sama dengan menguatkan legislatif. Bisa melakukan perubahan, untuk bisa melakukan perubahan, maka kita harus bisa bukan hanya menang di Pilpres, tapi legislatif juga kita harus kuat. Usai menemui warga Ciamis, Anies melanjutkan kampanyenya di wilayah Tasikmalaya. Sementara pasangan Anies yakni Caimin berkampanye di wilayah Garut, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Kabupaten Semarang dan Demak, Jawa Tengah menemukan sejumlah surat suara untuk pemilu 2024 dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut diantaranya surat suara yang sobek dan adanya tinta dalam kolom pencoblosan. KPU Kabupaten Semarang, Jawa Tengah melakukan tahap pertama proses pelipatan dan penyortiran surat suara untuk pemilu 2024 pada Kamis pagi. Proses ini melibatkan sedikitnya 250 tenaga kerja yang terbagi dalam beberapa kelompok. Saat melakukan proses penyortiran, petugas menemukan sejumlah surat suara dalam kondisi rusak. Kerusakan diantaranya terjadi karena surat suara sobek dan warna tinta yang tidak merata. Itu rata-rata memang dari percetakannya atau istilahnya warna tinta ngeblok dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Terkait dengan hal itu ini baru kita inventarisir untuk hari ini, nanti akan bisa kita ketahui berapa yang baik, berapa yang rusak. Kerusakan ratusan surat suara pemilu 2024 juga ditemukan oleh KPU Demak. Sedikitnya hampir 305.000 lembar surat suara ditemukan dalam kondisi sobek dan terdapat bercak tinta di kolom pencoblosan. Surat suara rusak ini nantinya akan diganti dengan kuota cadangan. Bila jumlah cadangan kurang, KPU akan meminta pencetakan ulang. Sementara surat suara dalam kondisi rusak akan dimusnahkan jelang hari pencoblosan. Dari Demak dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Mandailing Natal, Sumatera Utara mengaku heran terkait surat suara simulasi yang hanya menampilkan 2 kolom pasangan capres. Bawaslu khawatir simulasi itu justru membingungkan warga. Komisioner Bawaslu Mandailing Natal, Sumatera Utara turut hadir saat simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang digelar KPU Mandailing Natal beberapa waktu lalu.
Ia mengaku heran dan merasa janggal dengan surat suara Pilpres saat simulasi yang hanya menampilkan 2 kolom pasangan capres. Hal tersebut menjadi perhatian Bawaslu Mandailing Natal, lantaran dikhawatirkan membuat para peserta simulasi menjadi ragu dan bingung. Pasalnya seluruh warga yang akan dilibatkan saat simulasi merupakan warga yang benar-benar akan mengikuti pemilu mendatang dan telah terdaftar di DPT. Karena khawatir kita kan dengan pemilih yang real, yang terdaftar dalam TPS itu yang dilakukan pada saat simulasi kemarin, kita khawatir ada keraguan dari pemilih tersebut. Karena pada saat simulasi surat suaranya hanya 2 kolom pasangan calon. Pihak Bawaslu Mandailing Natal telah melaporkannya ke KPU dan meminta pelaksanaan simulasi berikutnya diganti dengan 3 paslon capres seperti sebenarnya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memprotes simulasi surat suara Pilpres yang hanya memuat 2 nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahfud lantas telah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU Pusat Hashim Asyari. Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD telah mengajukan komplain kepada KPU atas simulasi surat suara yang hanya menampilkan 2 kolom paslon presiden dan wakil presiden. Mahfud telah meminta kepada Ketua Umum KPU, Hashim Asyari, untuk memperbaiki simulasi suara yang meniadakan kolom paslon nomor urut 3 tersebut. Pak Hashim, Ketua KPU, sudah saya komplain kok ada kayak gini. Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB. Dan itu akan kita koreksi, mau diperbaiki. Ya minimal 4 lah, saya bilang. Kalau tidak 1, 2, 3, 4, sehingga semuanya bisa terbuka. Dan itu sudah ada jawaban Pak Hashim. Tapi merasa resmi dirugikan Pak? Merasa dirugikan nggak? Karena kan sudah berlangsung juga Pak beberapa daerah Pak. Ya, tapi harus diperbaiki. Sementara itu terkait polemik surat suara simulasi pada Presiden dan Wakil Presiden 2024. Yang hanya ada 2 kolom, KPU Surakarta hanya menjalankan sesuai arahan KPU Pusat yang mengacu pada surat nomor 1447. Memang kita ini KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan perintah secara hierarkis. Nah, kita adalah lembaga pelayanan publik. KPU ini juga lembaga hierarkis yang mana kita harus taat dan patuh terhadap perintah baik KPU Provinsi maupun perintah KPU RI. Jadi jelas KPU Surakarta itu sama dengan KPU Kabupaten di seluruh Indonesia memedomani surat 1447 dalam hal salah satunya melaksanakan simulasi. Jadi soal materi, kemudian desain surat suara ada include di surat 1447. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024. Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Banten hanya mencantumkan 2 paslon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya di Banten, PDIP Solo juga memprotes simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum. Gara-gara simulasi surat suara hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan Gibran melanggar aturan saat bagi-bagi susu. Padahal saat diperiksa Gibran membantah ada unsur politik dalam kegiatan tersebut. Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan perkara cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang membagikan susu di acara Car Free Day sebagai pelanggaran. Meski pelanggaran, hal itu bukanlah termasuk pelanggaran hukum pemilu. Dalam surat putusannya, Bawaslu Jakarta Pusat meneruskan hasil temuan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Bawaslu Jakarta Pusat menduga kegiatan bagi-bagi susu itu terdapat unsur kepentingan politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan cawapres yang didukung parpol. Sementara usai diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat Rabu siang, Gibran mengklaim tidak ada muatan politik dalam kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukannya. Terima kasih. Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Dah, itu aja. Ya.
poin temuan baru yang dikonfirmasi tadi? Nggak ada. Tidak ada. Sebelumnya Bawaslu Pusat telah jauh-jauh hari memutuskan bahwa kegiatan Gibran di Car Free Day tersebut bukanlah pelanggaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, jelang pemilu 2024, Partai Perindo terus turun ke masyarakat untuk bersilaturahmi dan menampung aspirasi mereka. Seperti yang dilakukan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 yang mendatangi warga Cilincing, Jakarta Utara. Sedangkan di tebing tinggi Sumatera Utara, caleg Partai Perindo menyerahkan bantuan ambulans. Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara yang juga maju sebagai calon legislatif DPRD DKI Jakarta Dapil 2, Antonius Rianto Saputro, sapa warga dan kaum milenial di Jalan Kepodang, Cilincing, Jakarta Utara. Warga meminta Partai Perindo memperjuangkan rakyat kecil untuk peningkatan usaha serta naik kelas dengan bantuan gerobak Perindo dan modal usaha. Harapannya ya bisa memajukan UMKM, terus mensejahterakan rakyat, janji-janjinya ditepati semua. Kita sering terjun ke lapangan dan berbagi-bagi untuk gerobak, bantuan UMKM dan bantuan modal kerja serta bantuan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Mereka sudah merasakan dampak manfaatnya dari Partai Perindo sendiri. Sementara itu, caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Sumut 1 Tengku Eri Nuradi menyerahkan ambulans dan spanduk caleg tandem kepada 25 caleg di kantor DPD Partai Perindo Kota Tebing Tinggi. Mantan Gubernur Sumatera Utara ini juga meminta para caleg segera merekrut saksi untuk mengawal suara partai di TPS. Tentunya ini jangan dianggap enteng ya, karena kita berharap semua TPS kita itu sudah harus ada saksi, dengan catatan saksi itu memang adalah penduduk yang ada di TPS tersebut ya. Tentunya sejalan dengan program partai, kita akan terus membahu-membahu sampai ke tingkat pemilih di TPS agar apa yang ditargetkan oleh DPP tiap-tiap tingkatan itu memperoleh satu fraksi itu bisa tercapai. Para caleg Partai Perindo juga terus mensosialisasikan program Partai Perindo ke tengah masyarakat dan menyampaikan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 Capres kembali bertemu di panggung debat. Semakin panas. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang. Mas Anies. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Saksikan debat ketiga Pilpres 2024 Minggu 7 Januari pukul 4 sore live di iNews. Pemirsa, saksikan debat Capres di iNews Minggu 7 Januari 2024 pukul 16 sore. Pemirsa, 12 orang aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi atas dugaan ketidaknetralan dalam pemilu 2024. iNewsroom segera kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, 12 orang aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi atas dugaan ketidaknetralan dalam pemilu 2024. Pasalnya pejabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad bersama 11 ASN Pemkot Bekasi berfoto dengan memamerkan jersey bernomor punggung 2. Foto 12 orang aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat ini dibanjiri kritik publik. Pasalnya pejabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad bersama Ketua Satpol PP Kota Bekasi dan 10 camat berfoto usai pertandingan sepak bola antar kecamatan Kota Bekasi di lapangan Stadion Patriot Candrabaga memamerkan baju olahraga atau jersey bernomor 2. Foto viral ini dinilai berbau politis karena diduga melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kota Bekasi menggelar pleno bersama Komisioner Bawaslu Kota Bekasi. Integritas, nah tentunya jika
nanti ditemukan melanggar, tentu kami akan menindak tegas, yaitu melalui kode etik ASN. Seperti itu sih. Bu, untuk pelaporan dari warga sipil atau organisasi, Bu? Dari warga sipil lah, sebagai bentuk dari partisipasi. Sementara penjabat atau Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad beralasan jersey tersebut disiapkan Bank Jawa Barat sebagai sponsor, spontan dan tidak direkayasa. Yang tersisa di susunan semua kecamatan itu mulai dari nomor 2 sampai nomor 24. Nah, pada saat setelah pembukaan kita akan melakukan foto bersama, ya kan? Melakukan foto bersama, terus para camat mengambil kaosnya di meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, otomatis yang terambil itu adalah kaos dengan nomor punggung. Ke-12 ASN Pemkot Bekasi tersebut telah dilaporkan oleh organisasi kepemudaan ke Bawaslu Pemkot Bekasi pada 2 Januari lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Untuk membahas selengkapnya sudah bergabung bersama kami Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fathia. Selamat malam, Bu Vidya. Ya, selamat malam. Bu, terkait dengan pamer jersey bernomor punggung 2 ini, apa tindak lanjutnya, Bu? Ya, kami Bawaslu Kota Bekasi sudah melalui mekanisme pleno bersama dengan 5 komisioner yang ada di Bawaslu Kota Bekasi, tentunya karena memang pelaporan dugaan pelanggaran netralitas ASN telah masuk pada tanggal 2 Januari tahun 2024 pada hari Selasa, dan juga kita merujuk kepada Perbawaslu ya di nomor 7 tentunya tahun 2022 terkait tentang penanganan pelanggaran. Nah, ini sudah kami lakukan mekanisme plenonya dan hasil kesepakatan bersama yang akan kami kolegial. Dan ini kami sepakati untuk diregistrasi ya, ditindaklanjuti terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Begitu, Mas. Oke, kemudian pertama kali Bawaslu menerima informasi terkait pamer jersey ini dari mana, Bu? Ya, baik. Jadi kami mendapatkan laporan dari masyarakat, melaporkan kepada kami, hadir langsung ke kantor kami untuk melakukan laporan seperti itu dari masyarakat. Oke. Terkait dengan siapa saja yang ada di foto tersebut, Bu, apakah sudah ada yang dimintai keterangan, Bu, atau diperiksa? Ya, baik, Mas. Jadi begini, karena baru hari ini kami memutuskan melalui mekanisme pleno untuk yang pertama tentunya untuk mengkaji dan juga untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait seperti apa. Nah, tentu yang pertama kita panggil itu pelapor ya, pelapor dan saksinya terlebih dahulu seperti itu. Oke, ada berapa pelapor, Bu, dalam hal ini, Bu, yang sudah melaporkan kepada Bawaslu terkait pelanggaran yang terjadi? Ya, baik. Jadi pada hari Selasa ada laporan dengan nomor 05, pikirnya kita registrasi melalui mekanisme pleno tentunya, dan juga baru ada laporan kembali dengan pelapornya yang berbeda tentunya seperti itu, tapi substansinya sama dan juga terlapornya sama seperti itu, tapi yang kita registrasi yang di hari Selasa seperti itu, yang pelaporan hari Selasa. Oke, Bu Vidya, kalau dari informasi awal yang diterima, sebenarnya foto tersebut dalam rangka agenda apa, Bu? Dan ada siapa saja sebenarnya di sana? Ya, karena kami belum mengetahui secara mendalam, nah ini kan tentu perlu diperdalam ya, dan juga dikaji, membahas, tentunya tidak bisa langsung. Nah, kami akan mengetahuinya esok melalui si pelapor dan saksi seperti itu, Mas. Oke, artinya kalau memang ada pelanggaran pemilu di sana, itu kan menjadi ranahnya Bawaslu begitu, Bu, ya, untuk menindak. Kalau di sana seperti yang tadi diinformasikan ada ASN-nya, kemudian juga ada pejabatnya di sana, apakah Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dalam hal ini atau ada di pihak lain? Ya, baik.
Jadi begini, jika di Bawaslu sendiri tentu kita melalui perundangan pemilu ya, kita memiliki perundangan pemilu tentunya. Nah di sini tentu kita kaji terlebih dahulu. Pertama, jika memang apakah nanti adanya unsur pidana atau tidak, kami membahasnya tentu bersama dengan Sentra Gakumdu, bersama dengan pihak kepolisian dan juga kejaksaan sebagai mitra kami. Tapi jika memang nanti dugaannya itu terbukti terkait dengan kode etik, ya tentu kami akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara seperti itu, dan kami akan secara tegas jika memang nantinya ditemukan pelanggaran. Baik. Kami tunggu Bu perkembangan selanjutnya nanti seperti apa. Terima kasih Ibu Vidya Nurul Fathia sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Anggaran Kementerian Pertahanan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Kami ulas lengkapnya usai jeda. Pemirsa, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto pada tahun ini mendapat anggaran jumbo. Anggaran Kementerian Pertahanan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Apakah kenaikan anggaran itu sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat anggaran jumbo sebesar 135,45 triliun rupiah pada tahun ini. Besarnya anggaran Kementerian Pertahanan semakin menegaskan posisi lembaga dengan belanja jumbo. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Kementerian Pertahanan sejak Prabowo menjabat sebagai Kementerian Pertahanan melonjak 28%. Pemerintah menambah anggaran pinjaman luar negeri untuk pengembangan pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri periode 2020-2024. Sebelumnya telah disepakati sebesar 20,75 miliar dolar Amerika. Namun untuk alokasi tahun 2020-2024 berubah dan naik menjadi 25 miliar dolar atau setara 386 triliun rupiah. Sebelumnya pada tahun 2018, anggaran Kemhan sebesar 106,68 triliun rupiah. Dan pada tahun 2020, anggaran Kemhan menjadi 136,87 triliun rupiah. Sedangkan anggaran Kemhan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Anggaran pertahanan naik 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan peningkatan anggaran alutsista Kementerian Pertahanan berasal dari pinjaman luar negeri. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sejak menjabat, Prabowo memang sangat aktif memperbaharui alutsista. Pembaharuan ini tentu saja tidak murah. Dan diketahui belanja dari kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Apakah kenaikan anggaran untuk Kemenhan sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apakah kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer dan Deputi Muda Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Guntur Lebang. Selamat malam Bang Noel dan Bang Guntur. Selamat malam.
Mas. Malam, Mas. Oke, saya ke Bang Noel terlebih dahulu. Bang Noel, anggaran Kementerian Pertahanan lonjakannya sangat tinggi, signifikan. Sebenarnya apa urgensi dari lonjakan anggaran itu menurut Anda? Apakah hanya untuk belanja alat perang atau seperti apa dari kacamata Anda? Sebetulnya kan banyak anggaran itu semua anggaran kebutuhan di 3 matra itu, Mas. Ada buat TNI AU, TNI Angkatan Darat, dan juga TNI Angkatan Laut. Pertama itu, kedua juga itu buat yang namanya perawatan alutsista, prasarana dan sebagainya. Kita juga kaget juga ketika narasinya dibilang 700 triliun dari mana? Sedangkan anggaran yang buat tahun 2024 ini hanya sebesar kisaran 139 triliun kalau nggak salah. 139 triliun, 27. Dan anggaran yang paling besar tetap di Kementerian PUPR. Angkanya itu 147,37 triliun. Artinya ya coba narasinya jangan seakan-akan bahwa kita boros-boros anggaran lah. Kan itu juga diajukan oleh 3 matra tadi. Dan kebutuhannya jelas. Kebutuhannya itu terkait soal misalnya Kementerian Pertahanan yang besar itu biasa programnya soal modernisasi alutsista dan juga non alutsista dan juga sarpras pertahanan sebesar 22,25 triliun dan juga program dukungan manajemen sebesar 2,9 triliun dan semua anggaran itu terasionalisasi, tidak juga hanya karena besarannya. Itu anggaran itu peruntukannya jelas kok dan itu transparan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan itu. Begitu Mas kira-kira. Oke, kalau kemudian ada asumsi Bang Noel yang mengaitkan lonjakan anggaran itu ada unsur muatan politis khususnya di tahun politik, tanggapan Anda? Saya tidak mau membahas buat asumsi. Kita mau membahas soal data. Jadi kita berbasis data. Karena ini kalau semua orang bicara tentang asumsi pasti akan ujung-ujungnya bicara hal yang politis. Apalagi terkait soal 2024. Nah, para politis yang menurut saya yang kurang paham soal politik global hari ini kan selalu mengait-ngaitkan soal anggaran lah. Jangankan anggaran Kementerian Pertahanan, orang dipukul di Boyolali aja langsung ini dianggap bahwa ini simpatisannya Pak Prabowo, orangnya Prabowo, macam-macam lah. Jadi kalau kita sih sudah tidak kaget lah ya. Kesimpulan yang menurut kami itu kesimpulan picik itu yang akhirnya merusak, hanya mengeskalasi sesuatu yang tidak penting. Karena hari ini kan kita lihat dampak perang global di Ukraina, kemudian di Yaman, di Israel itu kan pasti ada dampak keamanan buat Indonesia. Pak Prabowo itu bukan orang yang sebetulnya dia sangat punya tanggung jawab, responsibility-nya kan tinggi, apalagi berkali-kali beliau sampaikan, ini ada korupsi nih 5 triliun, angkanya dibengkak-bengkakin, dia lapor tuh ke Presiden. Artinya apa? Pak Prabowo itu sangat anti sekali namanya korup. Apalagi dikait-kaitan buat kebutuhan politik lah, kebutuhan pemilu, udah nggak ada ruang tuh. Baik, oke, saya ke Bang Guntur. Bang Guntur, Anda sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Noel? Untuk poin dari Bang Noel, terutama soal transparansi, Bang. Jadi yang kami lihat adalah memang ada shopping spree ya dari Kemhan beberapa tahun terakhir ke Perancis, ke Amerika, dan sebagainya. Tapi buat kami yang mendalami isu pertahanan, ada satu hal yang kami tidak dapat, yaitu grand strateginya. Jadi kalau misalnya kita kembali ke dokumen Kemhan gitu, defense white paper kita yang menjadi rujukan pembangunan pertahanan dan bahkan jadi rujukan banyak negara biasanya untuk menghindari arms race ya di kawasan, itu tidak pernah diupdate sejak 2015. Itu satu untuk isu transparansi. Dua, untuk pengadaan pertahanan itu kan sudah ada regulasinya ya, undang-undang industri pertahanan, termasuk bagaimana KKIP di sana. Dan sejauh ini kami tidak melihat misalnya apakah pengadaan yang sudah ini terbuka ke KKIP dan kemudian bisa dilihat publik. Kalau memang alasannya adalah ini anggaran yang rahasia gitu atau misalnya di strategi rahasia negara, pengalaman kami sih sebenarnya pengadaan itu hal yang wajar dibuka ke publik gitu. Pos anggaran itu bisa untuk apa? 3, biasanya kalau misalnya MEF ini ya yang sedang kita 2024 akan selesai, itu kami kesulitan misalnya mendapatkan angka resmi dari Kementerian Pertahanan soal sudah berapa persen
MEF yang tercapai? Kalau misalnya belum, di mana yang belum tercapai, dan kira-kira apakah misalnya pinjaman luar negeri tersebut akan digunakan untuk mengisi kekurangan tersebut. Itu sebenarnya hal-hal yang menurut kami wajar dicerdaskan juga ke publik, karena saya rasa setuju bahwa kondisi global memanas, kita pun harus memperkuat pertahanan, tapi pada akhirnya ini kita kembalikan ke kekuatan fiskal kita gitu. Misalnya kayak MEF 2024 ini dibangun dengan asumsi ekonomi makro 7% pertumbuhannya. Kita kan selama hampir di masa pemerintahan Jokowi tidak sampai 7%. Dari ini kami tidak melihat gelagat misalnya apakah merevisi targetnya atau misalnya pengadaannya diganti dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin harus diberikan dulu ke publik sebelum kemudian kita sampai ke komitmen bahwa ini transparansi begitu. Oke, jadi Bang Guntur, Anda setuju ketika memang dikatakan bahwa anggaran yang diajukan ini atas permintaan 3 matra sesuai kebutuhan untuk belanja alat perang, Bang Guntur? Soal anggaran itu kan sebenarnya sudah ada sudah ada prosesnya gitu, pengajuan dari matra nanti ke Kemhan ke Bappenas ke Kementerian Keuangan dan sebagainya. Itu hal yang saya rasa tidak mungkin dilanggar oleh siapapun gitu. Cuman yang kami mungkin cermati adalah kami tidak anti terhadap anggaran pertahanan. Kami secara sadar bahkan menyebutkan kita harus tembus 1% anggaran pertahanan. Sekarang kita di bawah 0,8 lah angka kita. Jadi itu sangat kurang untuk negara kita yang kepulauan seperti ini yang cukup luas gitu kan. Jadi itu satu hal. 2, yang mungkin praktik-praktik yang pengadaan pertahanan ini yang sering didengarkan adalah ada request dari user kan. Selalu user minta requirement alutsistanya. Tapi kemudian biasanya tidak dibuka ke publik bagaimana proses biddingnya misalnya. Terus tiba-tiba nanti yang terpilih salah satu perusahaan. Itu sebenarnya yang kalau hemat kami itu hal yang sebenarnya publik tidak akan menyerang juga kalau itu kemudian dijelaskan. Misalnya kenapa kita memilih pesawat tertentu, apakah transfer teknologi dilakukan, kira-kira sejauh mana PT DI ataupun misalnya kalau kapal selam PT PAL akan dilibatkan dalam pembangunannya. Hal seperti itu yang saya rasa akan ditunggu oleh saya ke Bang Noel. Bang Noel, terkait dengan isu transparansi yang tadi dikatakan, kemudian juga pengadaan atau tender-tender yang dilakukan di Kementerian Pertahanan, Anda ada komentar, Bang Noel? Saya rasa pemerintahan Pak Jokowi kemudian yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Pak Prabowo, saya rasa sudah cukup transparan lah. Apalagi Pak Prabowo juga orang yang nggak mau ribet tuh soal dia begituan, dia nggak mau juga gara-gara hal yang terkait anggaran buat bangsa ini, apalagi pertahanan. Tapi menurut Anda, Bang Noel, izin mohon maaf saya potong, ketika ada tender, kemudian pembelanjaan dan pengadaan, apakah kira-kira Pak Prabowo mengetahui soal itu, Bang Noel? Gini Pak, itu kan Pak Prabowo ini kan penguasa anggaran, pasti diketahui lah. Dia nggak mau juga anggaran-anggaran itu lari kemana-mana. Dan salah satunya ketika dia melihat langsung anggaran yang terlalu, menurut pandangan beliau terlalu kacau itu, yang terlalu tinggi anggarannya, beli apa itu berapa ratus %, itu beliau sampaikan ke Presiden langsung. Itu kemarin itu di Kementerian beliau itu ada anggaran apa itu sampai 51 triliun, pas dia lihat semua ini ternyata markup semua isinya, jadi dia lapor itu ke Presiden. Baik. Gitu. Tapi kan hari ini anggaran itu yang diajukan itu kan anggaran dari 3 matra, kemudian ada Mabes TNI yang menurut kami itu cukup signifikan anggaran itu, kalau tidak salah 58 triliun yang sudah dianggarkan buat TNI Angkatan Darat, kemudian ada angkatan apalagi nih buat program dukungan manajemen 48, sekian triliun. Jadi saya rasa anggaran-anggaran itu sudah ada rasionalisasinya, nggak mungkin lah anggaran itu kepleset buat pemilu malu-maluin aja. Dan itu bukan itunya Pak Prabowo, itu bukan tipikal Pak Prabowo, itu makan-makan gitu. Jadi maksud saya kecurigaan lantas kesan-kesan negatif itu sudah lah. Orang kan kita mau bicara tentang program dan gagasan, udah kita kuatkan aja di situ. Baik. Kita tunggu nanti adu gagasannya pada debat ketiga nanti ya. Oke, kita lihat sama-sama. Terima kasih Bang Noel Ebenezer, Bang Guntur Lebang juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Pemirsa, sejumlah wilayah di Jakarta Selatan banjir usai hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta. iNewsroom segera kembali.
Beginilah kondisi banjir di ruas Kemang Raya, Jakarta Selatan, Kamis sore. Banjir merendam badan jalan setinggi 50 cm setelah hujan deras mengguyur ibu kota. Tak hanya merendam badan jalan, puluhan kios berada di pinggir jalan pun tak luput dari terjangan air. Menurut warga, lokasi ini langganan banjir setiap hujan deras mengguyur. Untuk yang dari arah Antasari ke arah Kemang Raya, kalau untuk kencing masih bisa. Ketinggiannya 50 cm ini, Ya, tapi kurang lebih. mobil masih bisa melintas Masih ya, bisa Pak? melintas, masih. Motor masih bisa. Tapi laut pinggir gitu kok? Ya. Selain di Mampang, ruas Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga tergenang setinggi 30 hingga 40 cm. Pengendara motor yang nekat menerobos banjir menanggung akibat kendaraannya mogok. Warga dan pengendara yang hendak beraktivitas atau melintas di lokasi diimbau mencari jalan alternatif. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Dan kita akan langsung menuju ke salah satu titik banjir di Jakarta bersama rekan kami Anggita Maura yang saat ini berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selamat malam. Anggita, apakah saat ini banjir masih menggenangi wilayah Mampang? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Akibat curah hujan yang cukup tinggi, beberapa di daerah Jakarta turut terendam banjir. Salah satunya di tempat saat ini saya melaporkan di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Bisa dilihat sendiri di belakang saya saat ini ratusan rumah di daerah Mampang ini pun ikut turut terendam banjir. Dan untuk kisaran banjir ini sudah mencapai 50 sampai 70 cm. Tingginya permukaan ini pun membuat para warga sulit beraktivitas dan membuat kendaraan yang lalu lalang pun terganggu tidak bisa melewati daerah sini. Dan akibat banjir ini juga mengakibatkan sampah ikut menggenang di kawasan ini. Dan kami pun juga tadi sempat menanyakan kepada warga bahwa banjir ini memang disebabkan akibat curah hujan yang cukup tinggi dan meluapnya Kali Mampang akibat kiriman dari wilayah Hulu Bogor, Depok, Jawa Barat. Selain itu, Davi dan juga pemirsa, para warga pun berharap agar pemerintah lebih sigap mengatasi permasalahan banjir ini dikarenakan memang daerah sini sering terjadi banjir. Dan kami pun menghimbau bagi para masyarakat agar terus berhati-hati dan waspada mengingat saat ini di daerah Jakarta masih diguyur banjir dan membuat beberapa daerah di Jakarta pun turut terendam banjir. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, David. Baik, terima kasih Anggita Maura atas laporan Anda langsung dari kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.